Berapa usia kamu saat ini? Jika kamu sudah menjawabnya dalam hati, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi kesibukanmu setiap hari? Dan sudahkah kamu menjadi ahli atau pakar atas apa yang sedang kamu kerjakan selama ini? Idealnya, pertanyaan di atas harus dijawab semudah mungkin untuk mengukur apakah diri kita berkembang ke suatu proses yang lebih matang atau sebaliknya, menjadi biasa-biasa saja dalam semua hal. Oleh sebab itu, dalam Dirkursus Ilmu Pengetahuan muncul gagasan tentang ahli atau kepakaran di suatu bidang. Gagasan tentang ahli inilah yang membedakan seseorang amatir dari master sejati di hampir semua bidang. Mulai dari kedokteran, sains, olahraga, hingga seni. Tapi, bagaimana caranya seseorang untuk menjadi ahli? Apakah mereka terlahir dengan bakat yang diperlukan? Atau dapatkah seseorang menjadi ahli dengan studi dan pelatihan yang tepat? Itulah yang akan kita bahas sekarang. Tonton video ini sampai selesai, lalu temukan caramu untuk menjadi seorang ahli di bidang yang kamu geluti. Keahlian secara konsensual didefinisikan sebagai kinerja elit, puncak, atau sangat tinggi pada tugas tertentu. Beberapa komponen penting dari keahlian adalah pengetahuan, keterampilan, dan prestasi. Orang yang menjadi ahli cenderung memperoleh sekumpulan pengetahuan yang menjadikan mereka salah satu individu yang paling berpengetahuan di bidangnya. Mereka juga memiliki keterampilan yang mereka butuhkan untuk menentukan kapan dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan mereka. Keterampilan seperti itu seringkali dipelajari, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh bakat dan kemampuan alami. Implementasi dari semua itu yakni mereka cenderung unggul di bidangnya dan mencapai prestasi yang jauh di atas dan melampaui apa yang dilakukan orang pada umumnya. Gagasan paling populer yang akan mengatakan pada kita, kunci untuk menjadi seorang ahli adalah mencurahkan setidaknya 10.000 jam untuk mempelajari dan mempraktikkan suatu hal. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh penulis psikologi Bob Malcolm Gladwell. Ia mendasarkan teori tersebut dalam sebuah penelitian tahun 1993 yang menemukan bahwa pemain biola paling sukses di akademi musik telah menghabiskan rata-rata 10.000 jam untuk berlatih biola pada usia 20 tahun. Gladwell juga berpendapat, musisi hebat The Beatles kemungkinan menghabiskan sekitar 10.000 jam berlatih bermain musik selama awal 1960-an. Lalu, pengusaha teknologi Bill Gates menurutnya telah mengabdikan 10.000 jam untuk mempraktikkan pemrograman sebelum dia menciptakan Microsoft. Gladwell menegaskan, seseorang bisa menjadi ahli di hampir semua bidang selama mereka bersedia mencurahkan 10.000 jam yang diperlukan untuk mempelajari dan mempraktikkan subjek atau keterampilan. Praktik dari teori Gladwell, jika dikalkulasi dalam hitungan waktu per hari, kurang lebih seperti jika kamu dalam sehari menghabiskan waktu 7 jam untuk mempelajari dan mempraktikkan suatu hal, maka kurang lebih dalam kurun waktu 4 tahun, kamu akan menjadi ahli dalam hal tersebut. Kalkulasi hitungan waktu dalam teori Gladwell ini pula kemungkinan yang digunakan standar akademik di perguruan tinggi untuk jenjang studi S1. Jika diterapkan dalam dunia kerja, yang rata-rata dalam sehari bekerja dalam waktu 7 jam per hari, maka seorang pekerja tersebut seharusnya telah menjadi ahli dalam bidang yang ia kerjakan itu juga dalam kurun waktu 4 tahun. Ide Gladwell telah menjadi sangat populer. Tetapi, seberapa benar klaim tersebut? Dapatkah menghabiskan 10.000 jam untuk suatu objek benar-benar menjamin bahwa kamu akan menjadi seorang ahli? Kenapa kemudian dalam realitas yang kita temui, banyak orang yang tak menjadi ahli di bidang yang ia tekuni selama 4 tahun, bahkan lebih di perguruan tinggi tempatnya belajar? Atau banyak pula pekerja yang telah bekerja puluhan tahun dengan keterampilan yang biasa-biasa saja? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini diajukan, maka masalah yang lebih dalam akan semakin banyak ditemukan. Anders Ericsson,
dari Universitas Florida muncul untuk melengkapi bahkan menggugat teori Gladwell. Ia berpendapat interpretasi Gladwell terhadap penelitiannya salah. Angka 10.000 jam sebetulnya hanya rata-rata. Separuh dari pemain biola yang dipelajari oleh Erikson dan rekan-rekannya menghabiskan waktu kurang dari 10.000 jam untuk mempraktikkan instrumen mereka pada usia 20 tahun. Sementara, separuh lagi menghabiskan lebih banyak waktu. Erikson percaya bahwa yang membedakan amatir dari seorang pakar adalah apa yang disebut sebagai praktik yang disengaja. Praktik biasa dapat membantu orang menjadi terampil dalam suatu tugas. Tetapi, mendapatkan keahlian sejati melibatkan praktik dengan cara yang mendorong batas-batas tingkat keterampilan dan pengetahuan saat ini. Praktik seperti itu sangat terkonsentrasi dan melibatkan hal-hal yang berada di luar tingkat keterampilan kita semua. Hal penting yang menurut Erikson perlu digarisbawahi yakni, untuk menjadi ahli sejati, kita sangat membutuhkan bimbingan dan pelatihan dari guru yang berkualifikasi. Meluangkan waktu 10.000 jam untuk melatih hal yang sama berulang kali tidak cukup untuk menjadi seorang ahli sejati. Sebaliknya, latihan yang terkonsentrasi, terarah pada tujuan, dan disengaja yang memperluas kemampuan kamu di luar zona nyaman itulah yang harus dikejar jika ingin mendapatkan keahlian di bidang apapun. Meskipun Erikson percaya bahwa praktik yang disengaja adalah kunci untuk menjadi seorang ahli, tidak semua peneliti setuju dengan kesimpulannya. Beberapa peneliti baru-baru ini menemukan bahwa meskipun praktik yang disengaja memang penting, itu bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan perbedaan antara yang terampil dan yang tidak. Jadi, bisakah kamu benar-benar menjadi ahli dalam segala hal selama kamu bersedia mencurahkan waktu dan tenaga untuk itu? Ini adalah pertanyaan yang terus direnungkan oleh para psikolog. Sebelum kamu memutuskan untuk mengejarnya, pertimbangkan apakah kamu memiliki minat, dedikasi, dan waktu komitmen untuk mendapatkan keahlian di domain tersebut. Meskipun aturan 10.000 jam lebih merupakan mitos pop psikis daripada kenyataan, ada hal penting dari gagasan tersebut. Menjadi ahli membutuhkan banyak upaya. Orang yang menjadi ahli di bidang apapun mencurahkan banyak waktu, energi, dan kerja keras untuk mempelajari dan mempraktikkan keterampilan mereka. Jika kamu ingin menguasai sesuatu, kamu harus bersedia meluangkan waktu. Mungkin bisa sampai 10.000 jam, atau bisa jadi kurang dari itu. Meskipun kita sering berpikir bahwa kecerdasanlah yang memisahkan para ahli dari kita semua, penelitian menunjukkan bahwa keahlian sejati lebih berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh daripada kemampuan mental bawaan. Peneliti terus memperdebatkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ahli. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu membutuhkan waktu, latihan, dan dedikasi.